dari Nabi Muhammad SAW. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Ya. Khair al-Hakim. Jadi diperintahkan atau dianjurkan untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Oke, ini adalah gambaran besar ya perkuliahan kita. Sekarang kita masuk ke modal kerja. Jadi aktivitas manajemen keuangan itu kurang lebih ada 4, ada investasi, pendanaan, modal kerja, dan dividen. Nah, sekarang kita masuk ke 3 ya, modal kerja atau perkuliahan ke-6, kita akan bahas tentang modal kerja atau working capital. Ini adalah poin-poin bahasan kita ya, hanya 6 aja. Review, lingkup manajemen keuangan, definisi, fungsi dan proses, siklus operasional dan arus kas, dan yang keenam adalah dampak kasus. Harapannya teman-teman bisa memahami salah satu aktivitas manajemen keuangan, yaitu bagaimana mengatur modal kerja yang dibutuhkan dalam proses aktivitas bisnis. Jadi sebagai pengantar ya, modal kerja itu adalah modal atau dana atau uang yang dibutuhkan kita untuk melakukan proses produksi gitu ya, atau proses operasional bisnis. Kalau di manufaktur berarti untuk proses produksi, kalau di jasa berarti untuk proses pemberian jasanya gitu. Misalnya kita ke bank, itu butuh kertas. Nah, kertas itu kan harus dibeli ya, seperti itu. Nah, itu masuk ke modal kerja. Overview, suatu perusahaan membutuhkan dana yang digunakan dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Nah, dana yang dibutuhkan tersebut itu dikenal dengan modal kerja. Nah, kalau kita bicara manufaktur, modal kerja digunakan contohnya untuk membeli bahan mentah sampai bahan mentah tersebut menjadi barang jadi dan siap dijual. Jadi kalau misalnya manufaktur, barang mentahnya kurang, nggak ada duit, nah itu bisa menghambat proses operasional. Pada perusahaan keuangan, modal kerja dibutuhkan contohnya untuk pencairan kredit kepada nasabah atau nasabah yang mengambil dana dari rekening. Ya, kalau di bank, teman-teman tentu ada yang nabung, ada yang ngambil uang ya. Nah, ketika uang itu diambil harus ada. Nah, itu bisa dianggap sebagai modal kerja. Harus ada uangnya gitu ya. Proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi disebut dengan satu siklus produksi. Nah, jadi kalau kita bicara dari apa namanya siklus dari manufaktur ya, dari mulai bahan mentah menjadi bahan jadi itu disebut dengan satu siklus produksi. Jadi modal kerja itu adalah modal dibutuhkan untuk membiayai proses operasional selama satu siklus produksi. Nah, ini lingkup manajemen keuangan. Ya, ini pengulangan yang kemarin ya. Jadi ini investasi, long term investment. Nah, modal kerja di sini nih. Saya ulang lagi. Jadi misalnya perusahaan ingin bertumbuh secara profit, secara aset, berarti harus melakukan pertumbuhan secara penjualan. Penjualan harus bertumbuh juga. Penjualan yang bertumbuh, apakah ada aset yang diperlukan, dan bagaimana modal kerja dalam meningkatkan sales tersebut. Gitu. Nah, ini modal kerja, berapa sih yang kita butuhkan gitu ya, supaya berapa sih dana yang dibutuhkan dalam satu siklus produksi. Itu jadi supaya apa? Supaya bahan mentah itu bisa menjadi barang jadi. Jangan sampai kalau kita tidak cukup satu siklus produksi, barang mentah baru jadi bahan setengah jadi, itu sudah berhenti karena nggak ada uang atau nggak ada mesinnya gitu ya. Itu juga akan menghambat proses operasional dan akan merugikan perusahaan. Kalau kita lihat di sisi balance sheet atau neraca ya, atau statement of financial position, sorry ini modal kerja ya. Modal kerja itu ada di short term dan short term liability ya. Sini. Di sini. Di aset, aset jangka pendek dan juga kewajiban jangka pendek ya. Short term. Karena dia lebih sifatnya lebih pendek ya. Modal kerja hanya satu siklus produksi, mungkin sehari sudah habis ya. Setiap hari habis, setiap hari habis, setiap hari habis. Jadi dia lebih ke jangka pendek. Nah, kalau secara definisi, istilah modal kerja berasal dari penjualan ringkit uang yang akan mengisi kereta dan pergi untuk menjajakan dagangannya. Nah, ini sejarahnya ya.
Barang dagangan itu disebut dengan modal kerja, karena itulah yang sebenarnya dijualnya atau dibalikan untuk menghasilkan keuntungannya. Jadi kayak apa ya? Kayak semacam konsinyasi kali ya. Saya punya kereta, saya ambil barang dari orang, saya jual. Nah, kalau laku saya kasih uangnya, kalau nggak laku saya balikin barangnya. Gerobak dan kuda adalah aset tetapnya. Umumnya memiliki kuda dan kereta, jadi mereka dibiayai dengan modal ekuitas. Tetapi dia membeli barang dagangan secara kredit, yaitu dengan meminjam dari masuknya atau dengan uang yang diminjam dari bank. Pinjaman itu disebut dengan pinjaman modal kerja dan harus dilunasi setelah setiap perjalanan untuk menunjukkan bahwa penjual itu layak dan akan mendapatkan pinjaman baru. Bank yang mengikuti prosedur ini dikatakan menggunakan praktik perbankan yang sehat. Semakin banyak perjalanan yang dilakukan oleh penjual itu per tahun, semakin cepat modal kerjanya berubah dan semakin besar keuntungannya. Jadi ini modal kerja itu adalah modal yang dibutuhkan gitu ya, dalam operasional ya, bukan untuk membeli aset, bukan untuk eh, membagi dividen, bukan itu, tapi untuk operasional sehari-hari. Modal kerja adalah dana atau modal yang untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus usaha ya. Siklus. Misalnya kalau ke bank, satu siklusnya itu dari nasabah ke kasir, kemudian dia nabung sampai dia keluar dari bank, itu satu siklus ya. Pada manufaktur dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, menjadi barang jadi, dan sampai dijual itu jadi satu siklus. Itu teman-teman ya. Nah, pentingnya pengalaman modal kerja, ini penting ya, karena kalau modal kerja itu tidak benar ya, tidak cukup, maka akan menghambat proses operasional. Itu teman baca aja ya. Modal kerja ada dua, ada modal kerja permanen, ada modal kerja variabel ya. Jadi modal kerja yang harus selalu ada nih. Kalau tidak bisa, berarti dia bisa terhenti ya, sampai berhenti sebagai stopper. Atau modal kerja yang variabel, Eh, itu seperti modal kerja yang musiman ya, jumlahnya berubah-ubah. Sorry. Misalnya teman-teman pedagang es kalau musim hujan mungkin modal kerja akan semakin sedikit ya, dibandingkan dengan musim kemarau. Modal kerja siklis yaitu siklus ya, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Modal kerja darurat itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena ada keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, ini berarti harus ada selain cadangan ya, modal kerja cadangan. Misalnya contoh teman-teman di pabrik tiba-tiba mesinnya rusak, ya berarti kan harus ada biaya maintenance ya, yang dimasukkan ke dalam modal kerja. Dan ini kalau kita lihat di satu siklus produksi ya, ini dari bahan baku, proses pendahuluan, proses lanjutan, proses pengolahan sifat fisik, proses pengerjaan akhir, dan produk akhir. Sebentar ya. Ya, jadi ini satu siklus produksi. Nah, modal yang dibutuhkan dari mulai kita beli pembelian bahan baku ya, kemudian prosesnya, biaya operasionalnya, listriknya, eh, pekerjanya gitu ya, mesinnya, maintenance mesinnya, sampai dia jadi produk akhir, itu dikenal dengan namanya eh, modal kerja gitu. Jadi modal yang dibutuhkan dari bahan mentah menjadi bahan baku. Saya menjadi barang jadi, itu satu siklus produksi. Nah, kalau dalam laporan keuangan kita bisa melihat modal kerja besi itu selisih current asset dan current liability ya. Net working capital itu pada balance sheet ya, ada short term liability itu kita kurangin aja, berarti sekitar 30 gitu ya. Asetnya berapa dikurang current liability, maka itu modal kerja yang bersih. Namanya NWC ya, net working capital. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman tentang modal kerja? Ya intinya modal yang dibutuhkan untuk teman-teman melakukan operasional usaha atau bisnis. Lanjut ya.
Nah, ini net working capital adalah modal bersih dikaitkan dengan pengambilan keputusan jangka pendek ya. Nah, ini kurang lebih pertanyaan yang dibutuhkan dalam manajemen keuangan jangka pendek, yaitu berapa tingkat uang tunai yang wajar untuk disimpan di bank untuk bayar tagihan, berapa banyak yang harus dipinjam perusahaan dalam jangka pendek, berapa banyak kredit yang harus diberikan pada pelanggan. Jadi nanti ketika modal kerja ini teman-teman juga harus bisa mengatur arus kas ya. Berapa kas yang harus disimpan, berapa kalau kita butuh dana berapa yang harus dipinjam, dan kalau kita menjual secara kredit berapa sih yang bisa kita jual secara kredit, jangan sampai kita barang sudah keluar kita nggak punya cash gitu ya. Sehingga ketika kita pengen memproduksi lagi, membeli bahan mentah, ada uangnya. Nah, seperti itu. Jadi menghambat proses operasional. Nah, ini cara mengatur kebutuhan modal kerja, berapa tingkat uang tunai yang wajar untuk simpan di bank, ya, itu bisa kita lihat pada jumlah kas pada current asset. Berapa yang harus dipinjam, itu kita bisa lihat dari jumlah current liability, dan berapa banyak kredit yang harus diberikan pada pelanggan, itu bisa kita cek jumlah piutang atau receivable-nya. Ini penting ya, seorang manajer keuangan harus mampu mengatur kebutuhan modal kerja yang paling efektif dan efisien. Jadi, kalau modal kerja itu kalau kebanyakan juga nggak bagus juga ya, tidak efisien. Kalau kedikitan, kalau kurang ya tidak bisa berproses ya bisnis, tidak bisa memproduksi. Jadi harus seefektif dan seefisien mungkin. Itu karena modal kerja berhubungan erat dengan kas perusahaan. Oleh karena itu seorang manajer keuangan perlu memahami aktivitas yang dapat menambah dan mengurangi kas untuk mengatur modal kerja. Jadi tadi kita kan bicara kalau kita modal kerja kita harus seefektif dan seefisien mungkin. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu nih, kalau misalnya kita melihat bahwa modal kita kurang, apa sih yang bisa nambahin modal itu? Nah, kalau kebanyakan, apa sih yang bisa ngurangin? Seperti itu ya. Kurang lebih ya. Aktivitas yang mempengaruhi arus kas, ya kalau kita menambah kas ya kita pinjam ya, pinjam uang, menjual saham, sama minjam uang juga, dijual aset, atau jual aset juga ya. Jadi akan menambah uang kas ya. Kalau yang mengurangi, kita bayar utang, ya. Kita beli saham kita sendiri, kita melunasi pinjaman ya, membeli aset seperti ini ya. Seperti ini yang nomor 6 salah nih, harusnya F5 aja. Jadi membeli ya. Jadi kalau yang atas ini kita terima uang, kalau yang bawah ini kita keluar uang. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, siklus operasional dan arus kas ya. Ya teman-teman harus bisa sebagai manajer keuangan, Anda harus dapat memastikan bahwa proses operasional berjalan dengan lancar. Manajemen modal kerja berkaitan dengan dua hal yang krusial, yaitu proses operasional dan arus kas. Kalau misalnya ada terhambat di arus kas, maka proses juga akan terhambat. Jadi kita harus bisa memperhatikan dua sisi ya, dari sisi operasional dan dari sisi keuangan. Jika arus kas kurang, maka proses operasional dapat terhambat. Jika arus kas berlebih, maka dana kasnya tidak efisien ya, sayang gitu. Nah ini kalau kita bicara siklus operasional ya, aktivitasnya pembelian bahan mentah misalnya, berapa banyak inventory atau pesanan dipesan, membayar pembelian, membayar dari kas perusahaan atau pinjaman ya, kita mau bayar sendiri atau kita minjem nih bayarnya, atau kita belinya secara hutang misalnya gitu ya. Proses produksi, teknologi mesinnya bagaimana gitu ya, harganya berapa ya, maintenance-nya bagaimana ya, penjualan produk, apakah dijual secara cash atau kredit atau tanggung, pembayaran dari penjualan produk, bagaimana pembayaran kas didapat ya. Nah, ini bayarnya gimana nih, lancar atau tidak gitu ya. Jadi kita sebagai manajer keuangan harus memastikan bahwa proses operasional berjalan dengan lancar. Nah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Sampai dengan siklus operasional ya. Kemudian operating cycle ya. Jadi ini istilahnya siklus conversion, cash conversion cycle. Siklus konversi tunai. Kira-kira berapa lama sih modal kerja ini bisa balik lagi gitu ya?
Jadi berapa lama sih modal kerja ini antara membayar modal kerja dan mengeluarkan uang tunai dari penjual produk. Jadi berapa lama kita bisa mendapatkan cash gitu ya untuk modal kerja gitu. Inventory conversion period nih apa namanya nih cara menghitungnya gitu ya. Average collection period, payable deferral period. Ada jelasan ya. Nah, ini kalau kita bicara jadi ada 4 tadi ya. Jadi kita pengen tahu nih apa namanya siklus konversi kas perusahaan itu berapa sih jadi dari modal kerja itu sampai dia jadi modal kerja lagi gitu ya. Maksudnya kan modal kerja itu buat kita jual barang ya, bikin barang, jual barang sampai itu uang itu balik gitu ya. Sampai uang itu balik sehingga kita bisa masukkan sebagai modal kerja lagi. Satu siklus ya. Kalau kita lihat ini contoh kasusnya ya. Jadi investasi periodnya ada 60 hari. Dari pembayaran itu ada 60 hari ya. Pembayaran pada supplier hari. Kita cash flow selesai ke 80 hari. Sorry, ini 80 harusnya. Teman-teman ya. Jadi modal kerja kita jadi modal kerja lagi tuh butuh waktu selama 80 hari. Baru balik modal kerja kita. Selain misalnya seperti ini ya, kita bisa melihat secara timeline ya atau waktu ya. Ini misalnya contoh nih di sini teman-teman ya. Ini kita harus bayar ke supplier itu 40 hari. Jadi kita hari ini kita ambil barang, 40 hari kemudian kita harus bayar gitu ya. Nah, ini dari mulai bahan mentah sampai bisa dijual itu kita butuh waktu 60 hari. Di bahan-bahan mentah diproduksi jadi barang jadi dijual itu butuh waktu 60 hari. Nah, kemudian setelah dijual itu kita dapat uangnya itu pembayarannya balik ke kita itu sekitar 60 hari juga. Jadi total 120 hari ya. Sementara cash conversion periodnya yaitu 80 hari. Jadi gini ceritanya nih teman-teman ya. Jadi di sini kita keluar duit ya. Sorry. Di sini kita terima barang ya, terima dari supplier. Nah, hari ke-40 kita harus bisa bayar ke si siapa supplier ini. Sementara hari ke-40 kita belum ada uang nih. Nah, itu baru berarti kita gimana nih kalau kayak gitu. Kalau cashnya ada oke, tapi kalau misalnya hari ke-40 ini kita nggak ada cash, berarti kita bisa mengambil opsi pinjaman gitu ya. Tapi gini gambarannya. Nanti di tahun, makanya di sini, di hari ke-120 ini, nanti balik ke sini kan. Ini harus ada uangnya nih di sini, supaya kita bisa bayar ke eh, supplier ini. Terus lagi, jadi kalau secara aset, terdapat kas dan inventory yang cukup untuk sekaligus produksi, jika kas yang ada tidak mencukupi, maka dibutuhkan dana pinjaman eksternal. Tadi ya, kalau misalnya kita hari ke-40 kita belum punya duit, sementara kita terima duit baru hari ke-60, nah itu mengapain hari ke-40 nih? Apakah pinjaman atau bagaimana? Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, teman-teman ya, seperti kasus tadi nih, hari ke-40 kita belum terima, kita belum bisa jual barang, tapi kita harus bayar bahan mentah ke supplier. Nah, itu bisa diambil opsi pinjaman dari luar, dana dari luar. Ini kurvanya seperti ini ya, buat atas dan atas. Nah, jadi kita siklus produksi seperti ini ya. Kadang kita butuh dana banyak, kadang dikit. Kadang butuh dana banyak, kadang dikit seperti itu.
kadang lebih, ya. Kadang lebih, sorry, ini kebutuhan kita ya, kadang kita lebih terus ya, lebih pas gitu ya. Kalau ini pas ya, berarti nggak ada kelebihan dana. Lebih ini pas. Dalam kondisi ideal dan kuantitas sama dengan nol. Jadi ini sama ya. Aset dengan debit itu sama dengan nol. Kondisi idealnya. Tapi mungkin nggak ideal. Jangan-jangan aset kita lebih banyak daripada kewajiban kita lebih banyak kepada aset. Nah, makanya lebih ada condong seperti ini ya kurvanya diceritanya. Long term plus common stock. Short termnya ini ya. Jadi tadi ya, kalau misalnya kita hari keempat kita nggak punya duit, kita pinjam uang nih, bank atau kemana gitu ya. Nanti kali ke 60 kita balikin, nanti nol lagi gitu ya. Terus hari ke 80 kita pinjam lagi, balikin lagi, pinjam lagi, balikin lagi. Sehingga grupnya seperti ini. Oh yang seasonal nih, mungkin ya kadang-kadang naik, kadang turun gitu ya. Seperti ini. Jadi dia mungkin apa namanya? Dia butuh modal kerja yang banyak nih. Jadi dia butuh pinjaman di sini. Atau yang seperti ini ya. Nah, ini ada policy F, ada policy F. Kalau policy F ini kita harus selalu memiliki kelebihan kas dan surat berharga. Sehingga kalau misalnya kita butuh, kita jual. Kayak gini ya. Nah, cuman ketika kita nggak butuh, maka dia akan mubazir gitu ya. Tidak ada mengendam. Atau yang R misalnya. Kita pakai jangka panjang untuk aset, dan jangka pendek untuk eh, aset ya. Jadi sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau kita butuh aset jangka panjang, kita pakai pinjaman jangka panjang. Kalau kita butuh aset jangka pendek atau short term aset, itu kita pakai short term liability juga, utang jangka pendek. Ini polisinya kalau seperti ini. Jadi yang ini dia selalu harus ada kelebihan modal, harus ada kelebihan dana nih untuk modal kerja. Jangan sampai nggak ada, bisa sampai kurang. Kalau ini kalau kurang ya kita tinggal pinjam. Atau yang ketiga nih, compromise. Jadi flexible policy. Jadi dia kalau misalnya dia kalau kelebihan uang dia akan dijual securitiesnya atau surat berharganya. Kalau dia kekurangan dana maka dia akan pinjam. Jadi kayak gini. Kalau lebih gambarnya gitu ya. Jadi kalau dia kelebihan dana dijual nih. Kalau dia kurang dia cari pendanaan financing. Itu teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Modal kerja ya intinya modal kerja itu adalah modal atau dana yang dibutuhkan untuk membiayai satu proses operasional. Jadi dari pembelian bahan mentah, kemudian pemrosesan, sampai dia jadi barang jadi, itu disebut dengan satu siklus produksi. Nah, butuh biayanya berapa nih? Buat beli bahan mentah berapa, terus buat maintenance mesin berapa, misalnya seperti itu ya. Buat listrik berapa. Nah, itu sebenarnya modal kerja. Nah, kemudian modal kerja, nah ini kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi modal kerja adalah dana yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi bahan baku menjadi bahan barang jadi, satu atau satu siklus produksi. Modal kerja berkaitan dengan uang kas. Jika tidak ada uang kas, maka modal kerja dapat terganggu dan menyebabkan terhambatnya proses operasional. Karena itu, seorang manajer keuangan harus bisa mengatur ya pengeluaran arus kas perusahaan. Jadi ketika kita butuh uang, uang itu harus ada. Gitu ya. Dan untuk menjalankan fungsi tersebut, manajer keuangan dapat mengambil beberapa strategi yang efektif dan efisien. Jika uang kas kurang mencukupi, maka proses operasional akan terhambat. Jika uang kas berlebih, maka dapat dana yang menghadapi yang tidak efisien. Jadi tadi ya misalnya kalau misalnya dia eh, modal kerja kelebihan, dia jual surat berharga atau securities. Kalau modal kerjanya kurang, dia akan cari pinjaman. Makanya dicari yang seefisien mungkin. Tapi sini ada pertanyaan, teman-teman.
modal kerja. Jadi modal kerja itu tadi ya, modal yang dibutuhkan untuk satu siklus produksi. Kemudian poinnya adalah bagaimana kita mengatur modal tersebut. Jadi ketika kita butuh uang, uang itu ada. Ya sampai nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti kita harus pinjam. Jadi harus diatur nih. Tadi contohnya ya, kita harus bayar tuh supplier hari ke-40, sementara kita baru jual di hari ke-60. Itu gimana tuh solusinya ya? Apakah kita tabung cadangan dari, tapi kalau kalau kita cadangan di uang di bank itu sudah mengendap 40 hari kan, tapi sayang juga mubazir ya. Mungkin lebih kepada pinjaman gitu ya. Kita pinjam jangka pendek aja deh. Kita pinjam jangka pendek deh, mungkin 1 bulan gitu ya. Untuk memodali yang hari ke-40 tadi, yang kewajiban kita membayar kepada supplier. Ini referensinya. Sampai sini ada pertanyaan, teman? Tapi itu Pertanyaan? aset selalu tapi itu aset selalu bertambah ya, Pak Dona ya. Gimana, gimana? Sorry, sorry. Ada pertanyaan ya? Karena ya, karena memang itu apa? Kan dulu Pak Dona nama menjadi Gimana, gimana? Sorry, sorry. ya itu mengikuti tabel tadi karena memang pembayaran kan berjangka itu. Tapi kalau emang itu berlanjut terus, itu berarti aset selalu bertambah dong, Pak. Gimana, gimana? Asetnya gimana? Asetnya selalu bertambah. Memang dari Oh, enggak. karena dari tabel tadi kan itu selalu naik itu tadi. Tabel yang mana? Yang... Sorry. Yang sebelumnya yang pertama tadi. Yang ini. Lagi-lagi yang pertama tadi. Sebelumnya ini. Ini. Nah ini ya. Enggak, ya. Ini kan apa namanya, seiring pertumbuhan perusahaan, jadi akan bertambah sih gitu sih. Memang pertanyaannya, ketika kita memproduksi ini modal kerja di sini, yang bagian sini nih. Jadi idealnya untuk pendanaan modal kerja itu kita pakai short term debt aja gitu. Jadi ini kan di luar operasional ya. Yang kita bicarakan Ya, kalau modal kerja yang sininya sih, yang operasional sih. iya yang di atas ya. Iya. Kalau ini kan pasti kayak fiksasinya kan kayak pabrik kayak gitu-gitu, mesin. Ya, ngerti. Kadang-kadang kan ada di luar dugaan ya untuk pembiayaan yang tadi. Hmm. Oke. Oke, Pak. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ketujuh ya, teman-teman ya. Ini pada on off cam semua ini ya. Terus jangan lagi dibuka kameranya, teman-teman. Ini kerja Pak. Jadi ya saya on cam Pak. Ya, oke. Kita lanjut ya ke 7. Itu manajemen dividen. Ini mutiara hadis ya, sebentar hikmah, sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW telah mempekerjakan penduduk Khaybar orang-orang Yahudi dengan mendapat bagian dari hasil panen tanaman dan buahnya. Jadi, ini kaitan dengan dividen, yaitu kita mendapatkan hasil dari modal kita gitu ya, sebagai pemilik saham. Nah, ini gambaran besarnya teman-teman ya. Jadi kita sekarang masuk ke dividen ini. Pada pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang manajemen dividen. Ini adalah pembahasannya ya, definisi jenis dividen, kebijakan dividen, faktor pengaruh, penghitungan dividen, dividen dan nilai perusahaan. Jadi, tujuannya adalah bagaimana teman-teman bisa memahami pengaturan dividen ya, manajemen dividen sebagai bagi hasil kepada pemilik modal atau pemegang saham. Nah, definisi ya, dividen adalah bagian dari laba atau keuntungan dari perusahaan.
sama ya. Dividen dapat diartikan sebagai imbal balik keuntungan untuk para pemegang saham dari hasil operasional perusahaan. Jadi saya modalin, saya punya saham nih, saya modalin perusahaan itu, ketika dia dapat profit, saya minta bagian, kayak gitu ya. Namanya dividen ya. Dividen adalah pendistribusian laba bersih personal yang telah dikurangi penyisian untuk perjalanan yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kemampuan dan keuangan personal berdasarkan keputusan dalam RPS tahunan. Jadi definisinya seperti ini teman-teman ya. Operasional perusahaan, ini ada perusahaan operasional, kemudian di income statement ada laba bersih. Laba bersih ini jadi laba ditahan di balance sheet, return earning, nanti baru ada dari laba tahan ini yang sebagian itu bisa dibayarkan sebagai dividen. Gitu ya. Pak, ini nggak ada slide-nya ya, Pak? Astagfirullahaladzim. Belum ya, belum saya show ya. Sorry. Belum Pak, belum muncul. Oh, sorry. Maaf. Ulang it. Sorry. Belum saya share ya. Mari, tolong dari awal ya. Terima dividen. Udah tampak ya? Udah kelihatan ya? Udah kelihatan? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Nah, ini tadi hadisnya, ini perkuliahan kita ya. Ini pembahasannya. Definisi jenis dividen, kebijakan dividen, faktor berpengaruh, keuntungan dividen dan dividen dari perusahaan. Nah, ini definisinya ya teman-teman tadi ya. Jadi bagian dari laba dan akan diberikan kepada pemegang saham. Jadi saya punya duit, saya modalin, ketika perusahaan itu untung, saya minta bagian. Atau mana perusahaan akan membayarkan bagian saya sebagai pemodal gitu ya. Nah, ini perjalanannya dari masalah perusahaan. Kemudian di sini ada laba bersih di income statement ya, di bottom line-nya laba bersih. Kemudian laba bersih ini dimasukkan ke balance sheet, itu menjadi laba ditahan atau return earning. Kemudian dari return earning ini bisa dipilih pilihan ya, bisa diambil opsi apakah ada pembagian dividen atau tidak gitu. Jadi dividen ini diambil dari laba ditahan. Ya. Nah, pembagian dividen akan mengurangi equity dan aset perusahaan. Jadi ada pengurangan dari dividen itu. Nah, dividen itu ada 3 jenis ya. Ada dalam bentuk tunai, itu uang ya. Jadi dividennya misalnya 1.000 per lembar saham. Saya megang 1.000 saham, berarti dapat 1 juta gitu. Itu dalam bentuk tunai. Atau dalam bentuk saham. Beda deh, ini saya tambahin sahamnya gitu ya. Dari 1.000 tambahin 100 jadi 1.100 gitu. Jadi tahun depan, jika ada pembagian dividen, saya bisa terima lebih banyak karena saham saya lebih banyak. Yang ketiga dividen properti, yaitu dalam bentuk aset non tunai ya. Seperti misalnya surat berharga yang lain ya, seperti misalnya obligasi. Jadi, ini jenis-jenis dividen, jadi dia bisa tunai, dia bisa dalam bentuk saham, dia bisa dalam bentuk properti. Nah, kebijakan dividen merupakan keputusan manajemen dalam menentukan, nah ini penting ya, besarnya persentase laba yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk cash dividen. Stabilitas dividen yang dibagikan, jadi jangan sampai tahun ini kita bagi dividen, tahun depan kita nggak bisa karena kita nggak ada modal untuk investasi ya, jadi penting ya. Dengan dari laba ditahan itu, misalnya kita mau investasi, beli mesin baru misalnya kan, berarti sebagian itu sisanya baru kita bayar sebagai dividen. Supaya apa? Supaya kita beli mesin baru, kita bisa memproduksi lebih banyak, sehingga profit lebih banyak, dan tahun depan kita bisa bagi dividen lebih banyak. Jadi stabilitas itu maksudnya tiap tahun harus ada dividen ya. Ya sampai tahun ini kita kasih, tahun depan kita nggak kasih, karena ada laba bersihnya. Yang ketiga dividen saham, pemecahan saham, tenaga kembali, saham yang beredar. Ya. Jadi saham itu bisa jadi tadi ya, dividen untuk saham, atau dipecah jadi lebih banyak, tapi harga yang lebih murah kayak gitu ya. Atau kita beli lagi saham yang udah beredar. Ini harus memperhatikan nih kondisi perusahaan lagi bagus apa lagi jelek gitu ya. Kalau lagi jelek ya mungkin dividen sedikit yang dibagikan. Kalau lagi bagus kita bisa bagikan dividen secara ya lumayan banyak. Kondisi pasar dan juga rencana investasi perusahaan. Dan jangan sampai kita
uangnya kita habisin buat dividen, ya, kita nggak bisa investasi lagi nih buat modal seperti itu. Nah, ini ada jenis kebijakan dividen, jenis kebijakan yang reguler ya, pada setiap tahun. Jadi ini secara waktu ya, setiap tahun dan secara jumlahnya rupiah gitu ya. Sebenarnya kalau stabil dia lebih kepada persentasenya. Jadi kita bisa terutama dalam cash ya, dividen dalam bentuk cash itu kita bisa eh, diatur dalam bentuk rupiahnya di 1.000 per lembar saham, tahun depan 2.000 per lembar saham misalnya gitu. Atau kita bisa pakai persentase ya. Oh, dividen diambil dari 10% dari laba ditahan kayak gitu seperti itu. Itu namanya dividen yang stabil. Yang reguler jumlahnya berubah, eh, apa namanya, jumlahnya berubah tapi dia rutin seperti itu setiap tahun. Kalau yang stabil dia lebih kepada persentasenya. Jadi kalau semakin untung perusahaan semakin besar dividennya, semakin kecil untungnya semakin kecil dividennya. Atau kebijakan dividen yang tidak teratur. Bebas saja nih. Mereka kalau misalnya keuntungan tinggi gede banget baru ngasih dividen. Atau bebas lah, kita bisa kasih dividen, bisa juga kita investasikan, bisa kita eh, kasih ke saham seperti itu. Atau tidak ada kebijakan dividen. Itu. Karena setiap keuntungan langsung masuk di investasi lagi gitu ya. Nah, tapi apa yang didapat oleh pemilik pemegang saham kalau misalnya nggak dapat dividen ya dia ambil dari harga sahamnya ya. Jadi lebih ke returnnya dalam bentuk capital gain ya, capital gain. Jadi harga sahamnya naik. Nah dia untungnya laba ditahannya langsung untuk investasi ya, untuk beli mesin baru, buka cabang baru kayak gitu, gitu. Sehingga lebih bertumbuh. Nah, usaha bertumbuh, net sahamnya bertumbuh juga. Nah, jadi ini yang dicari adalah net sahamnya. Jadi saya punya modal, saya punya saham di perusahaan ini, saya nggak butuh dividennya, saya nggak butuh uang, tapi saya butuh nilai saham saya naik gitu. Capital gain ya, istilahnya. Ini selanjutnya faktor berpengaruh ya. Yang berpengaruh untuk dividen ini kebutuhan dana perusahaan ya. Pada dana jangka panjang ya, untuk investasi, likuiditas ya. Duitnya ada nggak nih buat bagi dividen ya, kayak gitu ya. Kemampuan meminjam. Nah, ini juga kalau kita bisa mampu meminjam, kita bisa fleksibel ya terkait dengan likuiditas tadi. Kemudian keadaan pemegang saham, ya, kondisi pemegang saham bagaimana nih? Preferensinya gimana? Apakah dia pengen dividen tunai atau saham atau yang bentuk yang lain gitu ya. Atau dia cuma cari capital gain aja. Yang kelima stabilitas dividen ya. Ini juga penting nih ya. Jangan sampai kalau ini bagi gede banget tahun depan kita nggak dapat. Dia harus diatur sedemikian rupa. Oke, sampai sini pertanyaan teman-teman. Mau nanya Pak, Ya, tadi kan terkait perusahaannya yang rugi, tetapi ya. yang punya saham masih mendapatkan dividen itu Oh, nggak hitungannya ada, gimana Pak? nggak ada. Kalau yang rugi nggak ada, mana ya? Tadi ada Pak. Hmm. Oh, ini ya Yang strateginya yang ya. yang C Pak, ya yang C. Ya, jadi ini diatur aja sih. Jadi cadangan. Jadi misalnya kalau dia dapat tinggi banget, jadi dia, misalnya gini, perusahaan saya dapat untung 10 juta dengan saya dapat untung 5 juta itu sama dapatnya 2 juta gitu. Jadi kalau saya dapat untung 10 juta nih, saya bagi dividennya sebanyak 2 juta. Saya dapat untung 5 juta, saya bagi dividen juga 2 juta gitu ya. Artinya ada cadangan nih. Nah, supaya apa? Supaya tadi nanti ketika kita rugi, kita masih punya tabungan gitu. Tapi lebih stabil nih. Jadi ini kan lebih ke pembagian dividen itu kan ada image-nya juga ya terkait dengan image perusahaan. Jadi berarti di sini dia bukan apa namanya dari modal diambilnya gitu ya. Jadi labanya berkurang tapi dia punya pencadangan di yang dari tahun sebelumnya gitu.
Oke, baik Bisa Pak. bisa Terima dipahami kasih. nggak? Ya, jadi bisa gini loh. Ya, Pak. Oh, Misalnya kita jadi saya mau untung berapa, pokoknya 2 juta gitu ya. Si pemilik saham nggak mau tahu, pokoknya saya terima 2 juta deh. Terserah mau untungnya tinggi, mau rendah, mau rugi, saya terima 2 juta kayak gitu. Nah, itu diatur jadinya. Kan kalau kita misalnya kita punya profit 5 juta, kita kasih 2 kan kita udah dapat tabungan 3 ya. Kalau kita dapat 10, mau kasih 2, kita punya tabungan 8. Nah, yang 8 itu kita simpan cadangan untuk kalau bisa kita rugi. Kayak gitu sih. Dan cadangan ya. Jadi kan kalau misalnya perusahaan rugi tahun ini kan belum tentu dia nggak ada duit kayak gitu sih. Gitu ya. Paham nggak? ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Buat bahan bipartit Pak, soalnya mau akhir tahun. Oh gitu. Oke, sama tadi gitu ya. Ada lagi sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Ada? Pak, kalau Ya. untuk materi ini di-upload di Siakat juga kan Pak ya? Mana saya di WA aja sih, nggak di akad. Oh, oh ya, baik Pak. Ya WA sih paling saya WA aja ya. Baik Kemarin Pak, saya, makasih Pak. oh ya, oke. Boleh Pak di WA aja. Ya, yang mana udah ya, tinggal yang belum kan 4567 belum ya? 112 ya. 123 yang udah ya. Jadi kita lanjut ya. Nah, ini penghitungan dividen ya. Ada 2 cara, yaitu DPR dan EPS. Dividen payout ratio. Jadi bentuknya persentase ya. Jadi jumlah dividen dibagi jumlah laba bersih perusahaan. Misalnya dividennya yang dibagikan 2 juta, laba bersih 10 juta, berarti dia 20% kayak gitu ya. Dan ini ada EPS-nya. Kalau EPS ini rupiah ya. EPS-nya rupiah. Jadi earning per share ya adalah ukuran keuntungan perusahaan yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah saham yang beredar. Jadi laba bersih dipotong dulu dengan saham preference. Saham preference ini pemilik modal yang apa ya, yang preference lah ya, yang prioritas kayak gitu lah ya. Dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir periode. Jadi nanti dapat per lembar sahamnya laba per saham termasuk dalam resiko. Semakin tinggi IPS, semakin besar pula potensi laba yang diterima oleh pemegang saham yang mereka miliki. IPS digunakan oleh investor untuk mengevaluasi kinerja dan valuasi perusahaan. Jadi ini jumlahnya rupiah ya. Jadi hasilnya nanti adalah RP misalnya 3.000 per lembar saham. Tadi kan DPR ini lebih ke persentase. Berapa persen sih dividen yang dibagikan dari laba bersih ya? Tadi misalnya 20%, berarti 80% itu buat cadangan, buat investasi dan seterusnya. Kalau EPS ini dia rupiahnya. Jadi kalau investor yang memang preferensinya, minatnya untuk mendapatkan uang tunai, mungkin bisa cek perusahaan mana yang EPS-nya paling tinggi gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini dividen dan nilai perusahaan ya. Ya, jadi tadi ya, seperti katakan bahwa dividen itu ada kaitannya dengan image juga ya. Jadi, kalau perusahaan ini mengumumkan, misalnya PT Telkom mengumumkan pembagian dividen sekian. Nah, itu kan berarti kan, wah ini berarti ini cerah nih, Telkom nih. Nah, berarti sahamnya akan naik juga. Ya, jadi kalau diceritanya, misalnya dividen, itu kan dari laba bersih perusahaan ya. Berarti kalau dia bagi dividen, berarti perusahaannya tuh. Nah, perusahaan untung berarti image perusahaannya bagus gitu ya. Image perusahaannya bagus, maka harga saham akan meningkat juga. Dan berarti akan meningkatkan nilai pemegang saham. Ini pengaruhnya dividen dengan nilai perusahaan, value-nya ya. Kemudian, nah ini kekurangan dividen ya. Pros ini kelebihan, cons ini negatifnya. Pasar akan bereaksi positif jika peningkatan dividen karena dianggap sebagai sinyal yang bagus ya. Bagus nih perusahaan ini dividennya meningkat gitu. Dividen dapat menarik investor institusi ya. Bisa menarik minat investor juga. Dividen menyerap kelebihan arus kas dan dapat mengurangi biaya keagenan ya yang timbul dari konflik atau manajemen dan pemegang saham. Jadi kalau ada arus kas yang berlebihan bisa dibuang ke dividen yang dalam tanda kutip dibuang atau disalurkan ke dividen. Negatifnya dividen itu dikenakan pajak. Nah, jadi saya yang terima dividen kena pajak juga. Dividen dapat mengurangi dana
internal ya, tadi ya harusnya buat investasi karena pemilik saham mau uang, akhirnya nggak bisa investasi di perusahaan. Ini juga setelah ditetapkan, penghapusan dividen sudah dilakukan tanpa berdampak buruk pada harga saham perusahaan. Jadi kalau ditetapkan ya udah, kita nggak bisa lagi, bisa sih, tapi kalau revisi kan jadi image-nya jadi jelek gitu ya. Jadi memang dia ada kaitannya dengan image perusahaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman. Pak mau tanya Pak, Ya, silakan. Pak kalau mengenai laba ditahan itu kan saya kurang terlalu paham ya. Laba ditahan itu dalam satu periode selalu berubah-ubah apa gimana Pak? Yang Laba namanya ditahan, laba. ya. Laba ditahan itu sebenarnya keuntungan bersih perusahaan sih. Mana tadi ya? Nah ini nih. Berarti kalau kayak gitu setiap periode selalu berubah atau mungkin karena ada transaksi modal? Jadi laba ditahan itu dari sini, dari income statement. Heeh. Income statement itu kan ada penjualan, kita Iya. jualan berapa, terus keluar biaya berapa nih, biaya OPEX segala macam kan dikurangin tuh. Saya jualannya 100.000, kita modalnya jualnya 100.000, kemudian kita ada biaya transport, biaya bensin, misalnya 30.000 misalnya gitu ya. Berarti laba bersihnya itu 100 kurang 30, 70.000 seperti itu. Di income statement ya. Nanti dari income statement 70.000 tadi dimasukkan ke namanya laba ditahan di sisi ekuitas. 70.000. Oh Gimana berarti kira-kira? laba ditahan itu berasal dari laba bersih ya Pak ya? Terus Iya betul. Eh, hmm, Laba bersih ini kan hasil operasional perusahaan nih, income statement. Ada keuntungan bersih 70.000 tadi ya. Nah, 70.000 itu ya masuk ke modal perusahaan. laba ditahan. Modal perusahaan, nama akunnya laba ditahan seperti itu. Jadi ada modal perusahaan itu Oh adalah ada saham, ada laba ditahan. ya Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin. Oke. Nah, ini jadi salah satu ruang lingkup manajemen adalah bagaimana mengatur dividen ya, teman-teman ya. Dividen adalah hak bagi hasil dari pemegang saham yang dibagi oleh perusahaan yang diambil dari laba bersih perusahaan. Dividen dalam beberapa bentuk, dalam bentuk tunai, saham atau properti ya. Yang dividen perlu memperhatikan beberapa aspek seperti kemampuan likuiditas, rencana investasi, dan bagaimana preferensi pemegang saham. Nah, dividen dapat dihitung dengan dua cara, yaitu earning per share atau hitung rupiah, dan ini misalnya dalam nominal ya, itu bisa dolar, bisa yang lain ya. Dan dividen payout ratio dalam bentuk persentase. Pembagian dividen memberikan dampak pada perusahaan, yaitu image yang baik, dan bisa juga akan meningkatkan harga saham perusahaan. Harga saham. Jadi dividen itu jadi kita keluar duit buat mancing duit kayak gitu. Kita keluar duit, image kita bagus, kemudian harga saham naik. Sampai sini pertanyaan teman-teman? Ini referensinya. Sampai sini pertanyaan? Oh iya, tadi siapa ya? Satria siapa tadi yang saya WA? Sorry, sebelum. Ini udah ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada pertanyaan terkait modal kerja dan manajemen dividen? Cukup mungkin Pak. Cukup ya? Pak. Oke, kalau tidak ada kita tutup dulu. Kita apa namanya? Bentar saya matiin dulu recording. Tadi siapa yang tadi saya itu ya? Satria siapa? Ada nggak di sini? Sigit Ervian ya?